Selamat pagi anak-anak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kelasnya sudah dibersihkan yang piket hari ini? Sudah dirapikan kelasnya? Oke, bagus. Sebelum belajar memang diwajibkan kita mengkondisikan kelas supaya bersih, sehingga kita bisa nyaman dalam belajar. Nah, sebelum belajar, Bapak minta ketua kelas untuk menyiapkan dan berdoa dulu. Silakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Siap, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Nah, selanjutnya Bapak absensi dulu ya. Sekretaris, bagaimana absensi hari ini? Berangkat semua Pak, kecuali Oki. Oke, keterangannya apa? Sakit ya? Sudah ada surat berarti ya? Sudah. Oke, bagus. Silakan duduk. Oke, terima kasih. Jadi anak-anak, kalian sudah kelas 12, sebaiknya pertahankan absensinya. Jangan sampai kebanyakan tidak masuk. Kalaupun tidak masuk, wajib silakan sertakan atau kirimkan surat keterangan sakit ya. Nah, sebelum belajar juga, mau Pak cek kesiapan kalian belajar. Sudah disiapkan penanya? Sudah. Nah, buku tulisnya? Sudah. Kemudian buku pelajarannya? Sudah. Oke, bagus. Itu tandanya kalian sudah siap belajar untuk hari ini. Nah, sebelumnya akan Bapak putarkan dulu video motivasi. Supaya kalian bisa memetik pelajaran dari video ini, silakan dicermati, ditonton ya. Oke. Halo sahabat Bahagia Studio, berjumpa lagi di sesi cerita inspiratif kehidupan. Kali ini kami akan bercerita mengenai hikmah yang bisa kita ambil dari sebuah botol. Sebelum menonton, jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Ini dia kisah lengkapnya. Sebuah botol jika diisi air mineral, maka harganya sekitar 5 ribuan. Jika diisi dengan jus buah, maka harganya sekitar 10 ribuan. Jika diisi dengan madu, harganya menjadi ratusan ribu. Bahkan jika diisi minyak wangi, harganya bisa mencapai jutaan rupiah. Namun bayangkan jika botol itu diisi air comberan, maka botol menjadi tidak berharga dan hanya akan dibuang dalam tong sampah. Sebagus apapun bentuk botol, jika isinya adalah air comberan, maka menjadi tidak berguna, bahkan tidak disukai, dijauhi, dan dibuang. Sama-sama botol, tetapi berbeda nilainya sebab isi yang ada di dalamnya juga berbeda. Botol itu sama seperti manusia, sedangkan isinya adalah karakter. Kita dilahirkan dengan fisik yang berbeda-beda, keluarga yang berbeda, suku yang berbeda, dan agama yang berbeda, sama seperti botol yang didesain dengan bentuk yang berbeda juga. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang berkulit putih, ada juga yang berkulit gelap, ada yang kaya dan ada yang miskin, dan lain sebagainya. Walaupun berbeda-beda, yang paling menentukan nilai adalah isi atau karakter dari diri kita. Jika kita memiliki karakter yang mudah bekerja sama, jujur, tulus, pekerja keras, pantang menyerah, maka nilai diri kita juga akan menjadi tinggi dan orang-orang pun akan senang dekat dan bekerja sama dengan kita. Jika kita memiliki karakter yang buruk, toksik, tidak bisa dipercaya, sering berbohong, mudah menyalahkan orang lain, maka orang akan menilai rendah diri kita dan orang-orang akan enggan berurusan dengan kita. Walaupun kita memiliki wajah rupawan, memiliki kekayaan, jika karakter kita buruk, maka nilai kita menjadi rendah, sama seperti botol yang bagus namun berisi air comberan. Jauhkan juga hati kita dari pikiran negatif, ingatan akan masa lalu yang buruk, dan kekhawatiran yang berlebihan akan masa depan. Isi hati kita dengan rasa syukur dan semangat untuk mengisi masa depan dengan hal yang positif.
Tantangan di masa yang akan datang pasti selalu akan kita temui. Namun, jika kita selalu mengisi botol kita dengan hati dan perbuatan positif, maka kita akan menjalani masa depan dengan penuh kebahagiaan dan keberkahan. Selagi masih tersisa waktu kita di dunia, mari lakukan kebaikan sebanyak yang kita mampu lakukan. Sampai jumpa. Oke, plus dulu videonya. Nah, sekarang Bapak minta yang bisa menyimpulkan dari video tadi, coba. Silakan angkat tangan. Oke, silakan Diki. Dari video tersebut kita bisa menyimpulkan Coba suaranya yang kuat biar semangat. dari video tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa penampilan tidak menentukan sifat. Jadi apa yang menentukan seseorang itu? Hati. Hati atau watak atau karakter? Oke, plus dulu. Oke, terima kasih Diki tadi yang sudah bisa menyimpulkan dari video barusan. Memang kita ini tampilannya berbeda-beda kan? Tetapi yang menentukan isi atau nilai dari kita itu adalah karakter kita sendiri. Nah, semoga itu tadi bisa menginspirasi kalian dalam bertindak ataupun berbuat ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi pelajaran. Nah, sebelum masuk ke materi, Bapak ada pertanyaan ini. Ada yang pernah membuat konten berupa video atau film? Coba angkat tangan. Ada yang sudah pernah atau belum? Coba Ruli, gimana? Pernah belum? Pernah, buat apa? Buat film dokumenter. Film dokumenter. Yang lainnya belum pernah? Belum. Nah, karena untuk materi ini, pembuatan proses produksi ini adalah materi awal dari kelas 12. Nah, di materi ini akan dipelajari bagaimana cara kita memproduksi suatu konten berupa video ataupun film. Nah, apa fungsi atau tujuan kita belajar proses praproduksi ini atau proses produksi multimedia ini? Pak ambil contoh ini, seperti di slide ini ditampilkan. Misalnya si Rani, dia seorang reseller atau penjual produk. Supaya produknya itu diketahui orang banyak, kan paling gampang kita share di medsos, ya kan? Bisa Facebook, bisa Instagram, atau bahkan di YouTube. Nah, untuk membuat video itu kan, kalau kalian belum pernah pasti bertanya-tanya, bagaimana caranya supaya orang itu mengenal produk saya dengan dalam membuat video ini. Jadi dalam kegiatan atau kehidupan sehari-hari, kalau kalian paham proses atau alur produksi suatu konten itu, kalian akan dimudahkan dalam pembuatan kontennya. Jadi konten dari produk jualan kalian itu akan menarik sehingga memikat calon pembeli atau konsumen. Nah, untuk belajar mengenai tahapan produksi tadi akan Pak sampaikan dengan model pembelajaran problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Nah, metode ini mengajarkan kalian untuk fokus dalam memecahkan masalah. Masalah apa? Nah, tadi masalah bagaimana membuat suatu konten atau video. Misalnya kalian terapkan untuk kehidupan sehari-hari untuk berjualan produk. Nah, di sini nanti kalian akan memecahkan masalah secara berdiskusi dan berkelompok. Sehingga kalian bisa mengatasi masalah itu. Kemudian metodenya gimana atau caranya gimana? Nah, ini metode pembelajaran Pak sampaikan dengan cara misalnya ceramah seperti ini. Atau nanti kita juga berdiskusi. Kemudian kita melakukan praktik. Dan juga setelah praktik selesai, hasil kalian dipresentasikan di depan kelas. Nah, mengenai pembelajaran ini, kita akan belajar mengenai namanya kompetensi dasar, yaitu kompetensi dasar yang harus kalian pahami atau kalian kuasai. Yang pertama yaitu KD 3.1, menganalisis alur proses praproduksi. Untuk mencapai itu, indikatornya apa? Nah, ini kalian harus bisa, satu, menerapkan tahap praproduksi. Kemudian setelah bisa menerapkan, kalian analisis tahap praproduksi itu, sehingga bisa kalian laporkan nanti. Selanjutnya untuk KD keterampilan, ada
4.1 membuat alur proses praproduksi. Nah, melalui kegiatan praktik nanti kalian akan bersama-sama secara kelompok membuat proses praproduksi. Nah, indikator keterampilannya apa? Yang pertama, merangkaikan dari tahapan yang ada di proses praproduksi itu apa saja. Kemudian setelah tahu merangkai tahapannya, kalian akan membuat tahap praproduksi tersebut. Nah, selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Apa sih tujuan belajar materi ini? Bisa kita lihat yang pertama, melalui ceramah. Bapak menyampaikan sedikit materi dengan ceramah. Itu peserta didik mampu menerapkan tahap praproduksi dengan sikap tertib dan penuh semangat. Itu sesuai dengan kompetensi inti, kalian harus bekerja sama dengan sikap tertib dan penuh semangat. Kemudian yang kedua, tujuannya melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis tahap praproduksi dengan sikap rasa gotong royong dan saling kerjasama. Jadi nanti sikap kalian ketika bekerja sama dalam kelompok, saling bergotong royong dan kerjasama. Selanjutnya yang ketiga, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu merangkai tahapan praproduksi dengan sikap jujur dan saling kerjasama. Jadi dalam bekerja sama harus ditanamkan sikap jujur. Apa yang nggak kalian ketahui nanti silakan didiskusikan supaya dicari solusinya. Yang terakhir, melalui praktik dan juga dilanjutkan dengan presentasi. Peserta didik mampu membuat tahap praproduksi dengan sikap gotong royong dan saling kerjasama tadi sikapnya. Oke, dari sini ada pertanyaan? Atau sudah paham semua? Oke, bagus. Kita lanjutkan kalau sudah paham. Nah ini, karena pembelajaran kita berbasis masalah, ini Pak tampilkan masalahnya yang pertama. Untuk membuat konten itu, video atau film, bagaimana tahapannya? Belum ada yang bisa membayangkan? Atau sudah ada bisa terbayang? Nah, karena ini masih dalam orientasi masalah, kalian cukup pikirkan masalahnya ini. Nah, ini masalah ini juga kedua. Apa yang harus saya persiapkan ketika ingin membuat tahapan praproduksi? Nah, untuk mulai memahami masalah ini, bisa kalian baca. Kemarin sudah Pak instruksikan untuk menginstal aplikasi Android berupa media ajar tentang materi praproduksi ini. Sudah diinstal semua? Sudah dibawa HP-nya? Sudah. Mana coba HP-nya? Nah, silakan buka aplikasinya. Silakan berliterasi, Pak kasih waktu 5 menit. Buka aplikasi media ajar itu, cari menu aplikasi Android-nya, kemudian buka menu materinya. Silakan. Nah, jadi tujuan Bapak memerintahkan kalian instruksikan untuk belajar menggunakan smartphone, ya biar kekinian. Enggak cuman belajar tuh melulu pakai buku. Nah, selain ada materi di Android, kalian juga punya buku referensi lain kan? Punya buku paket kan? Nah, itu sebagai sumber utama, bisa juga dibuka untuk menambah informasi atau referensi lain selain di media ajar Android tadi. Nah, silakan pelajari supaya kalian bisa terbayang. Kira-kira dari masalah ini sudah mulai terbayang belum? Pemecahannya seperti apa? Sudah dibaca semua? Ada yang bisa memberi gambaran kira-kira dari materi itu apa yang kalian dapatkan? Pinjam kamera Peter, pinjam terus.
Oke, selanjutnya yang mau memberi tanggapan mengenai materi ini silakan. Yang sudah kalian baca tadi, silakan angkat tangan. Silakan Ruli. Coba berdiri biar jelas. Pada materi ini saya menemukan tahapan-tahapan perencanaan pada proses produksi. Apa saja misalnya? Ada 4. 1. Pencarian ide. 2. Sinopsis. 3. Storyboard. Dan 4. Naskah. Oke, dari materi tadi sudah sedikit terjawab bahwa untuk tahapan awal ini persiapannya tadi, yaitu pertama mencari ide dulu, kemudian membuat sinopsis atau rangkuman dari dari film atau video yang akan dibuat. Yang ketiga tadi membuat storyboardnya atau menggambarkan adegannya. Yang keempat membuat naskahnya. Oke, terima kasih Rui. Close dulu. Nah, sekarang sudah mulai terbayangkan kalian kira-kira bagaimana nanti pemecahan masalahnya? Sudah kan? Nah, bagus. Berarti dengan berliterasi kalian bisa memahami apa yang kalian baca. Nah, sudah Pak kasih materi pengantar tadi melalui aplikasi Android dan juga sumber referensi buku pelajaran. Sekarang Pak ingin kalian membentuk kelompok berdasarkan masalah nanti yang akan kita pecahkan. Oke, Pak, tentukan kelompoknya ya. Ya, Pak. Kelompok 1, Evita. Kemudian Nafila. Yang ketiga anggotanya Indah. Yang keempat anggotanya Rani. Kemudian yang kelima Mahrus. Silakan bentuk kelompoknya. Kelompok 1. Yuk, geserkan mejanya. Nah, tinggal dirapatkan. Kalian duduk. Ayo, dibentuk kelompoknya. Kelompok 2, Pak sebutkan. Silakan dicermati. Kelompok 2, Mega dengan anggota Nesa, Lili, Rahmat, dan juga Sapik ya. Kemudian kelompok ketiga. Kelompok 3 dipimpin Pak Suru sebagai ketua Hera dengan anggota Sidki, Eka Diki, Randy, dan Aulia. Kemudian kelompok 4 Pak minta sebagai ketua Ruli dengan anggota Ricardo, Penar, kemudian Fajar. Satu lagi, Sapik. Oh ya, tadi Pak lupa. Irwan tadi, kelompoknya Nesa. Ayo silakan dibentuk kelompoknya masing-masing. Ini yang belakang coba maju di sini. Sini, yang di belakang sini. Duduk di sini. Sini, ini kan kosong. Tuh. Oke, sudah ada kelompok ini, kelompok Evita. Pak bagikan LKPD ya. Kelompok Mega. Kemudian kelompok Hera, sini ya. Nih. Tidak apa-apa. Kelompok Ruli sudah dapat? Wah, tetap direkam ya. Coba hidupi lampu nggak ada. Ayo, mati lampu, sudah. Mati lampu. Ini kelompok Ruli. Pak minjem HP. Oke. Silakan dibaca dahulu LKPD-nya.
Bapak kasih waktu 5 menit ya. Silakan dibaca bersama kelompoknya. Bagaimana? Sudah dibaca semua? Nah, sebelumnya Bapak akan jelaskan bagaimana prosedurnya mengerjakan LKPD ini. Di sini ada langkah kerja di poin E. Yang pertama itu silakan pelajari materi tadi. Untuk materi bisa kalian lihat di aplikasi Android, di buku pelajaran, atau juga nanti bisa silakan cari referensi lain di internet. Kemudian yang kedua, kita bentuk kelompok. Sudah di kelompok masing-masing? Oke. Kemudian yang ketiga, di sini ada poin pertama tentang tugasnya, yaitu diskusi. Jadi kalian diskusikan dengan kelompok masing-masing, lalu tulislah jawaban kalian tuh di kolom LKPD itu, kan ada tabel. Di situ ada 1, tuliskan judul film atau video yang akan dibuat. Kemudian tuliskan juga tujuannya dalam membuat video atau film tersebut. Yang ketiga, tuliskan apa saja kendala yang kalian alami atau yang ditemui di kelompok kalian itu. Pasti banyak kan nanti? Nah, silakan ditulis satu-satu. Kemudian juga di tabel terakhir, silakan dituliskan bagaimana cara kalian menyelesaikannya atau solusinya dari masalah-masalah tersebut. Kemudian poin tugas yang selanjutnya yaitu poin 4, melalui praktik. Jadi nanti praktik ini kalian buat tugasnya dalam bentuk PowerPoint. Jadi wajib menggunakan software Microsoft Office PowerPoint kan? Sudah bawa laptop semua kan? Ya. Oke, bagus. Nah, apa yang kalian buat di dalam materi presentasi nanti? Ya, yang pertama ini, buatlah proses pencarian ide dari kontenmu nanti. Pasti kalian kan akan terinspirasi dari sesuatu hal, misalnya entah itu kalian dari membaca, melihat kondisi sekitar, atau juga dari nonton di video YouTube. Kemudian 2, buatlah sinopsis berdasarkan ide cerita yang kalian pilih. Yang ketiga, buatlah storyboardnya. Yang keempat, buatlah naskah film Anda. Jadi harus lengkap naskahnya ya untuk pembuatan filmnya. Nah, ini poin 5. Tuliskan hasil diskusi kelompok Anda ke dalam lembar kerja. Ini ada kan? Ini, Pak. Oke, karena berhubung mati lampu, slide-nya juga mati. Nanti Pak tampilkan. Kemudian yang nggak kalah penting ini, buatlah kesimpulan. Kesimpulan dari hasil pembelajaran materi ini apa? Jadi kalian setelah bisa menganalisis, mengevaluasi, kemudian menyimpulkan. Menyimpulkan itu cara berpikir yang level paling tinggi. Level 3 paling tinggi itu. Nah, jika semuanya selesai, langsung dikerjakan di PowerPoint, kemudian bisa konfirmasi ke Bapak kalau sudah siap presentasi. Nanti silakan langsung presentasi maju di kelas. Nah, dari sini ada pertanyaan mengenai lembar kerja ini? Paham semua? Oke, silakan dikerjakan. Berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Pak, Ya, silakan Mega. Pak, yang hasil diskusi ini kan di dalam kotaknya
terdapat 1 sampai 3. Nah, itu harus 1 sampai 3 apa harus 2 apa gitu, Pak? Untuk masalah ya? Iya, Pak. Untuk masalah ini kan setiap kelompok mungkin berbeda-beda. Jadi semua masalah yang kalian temui tulis. Mau ada 3, lebih dari 3, boleh semuanya ditulis supaya Bapak juga paham apa kesulitan kalian ketika mempelajari materi ini atau dalam membuat film nanti. Kenapa Mega? Paham? Oke, terima kasih. Silakan dikerjakan. Kelompok lain ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada silakan dikerjakan. Ketua kelompok pimpin diskusi ya, arahkan anggotanya. Silakan dibagi tugas. Oh ya, Bapak lupa tadi menyampaikan. Untuk pengerjaan ini Bapak kasih waktu 30 menit ya. Jadi sekarang pukul 11.20, berarti nanti 11.50 harus sudah selesai. Paham? Silakan dikerjakan. Ya, mohon maaf, mati lampu lagi. Inilah kondisi daerah kita, sering mati lampu. Oke, sambil kalian berdiskusi, jika menemui kesulitan, boleh silakan angkat tangan, bertanya. Kelompok Evita, ada kesulitan nggak? Belum ada? Oke, silakan lanjutkan. Jalan, ambil. Jalan, Bi. Jalan. Ya, jalan, Bi, ambil. Gimana? Ambil di situ. Ya. Ambil handycamnya di situ, cadangan.
Kelompok Aulia, gimana? Ada kesulitan? Oke, lanjut, silakan. Ya, Nesa, silakan. Ngomongnya yang kuat. Ngomongnya yang kuat. Apa kesulitannya? Cara membuat sinopsis, Pak. Kami belum mengerti. Cara membuat sinopsis yang benar. Nah, untuk contoh silakan buka di buku pelajarannya, coba. Ada tuh disampaikan. Ketemu? Sini Pak, bantu cari. Tunggu, Pak. Ada Ridwan? Ada, Pak. Bang. Nah, di sini jelas cara pembuatan sinopsisnya. Nah, silakan kalian cermati ya. Atau kalau masih bingung, bisa cari referensi lain. Buka Google. Boleh? Terima kasih, Pak. Ya, silakan dilanjutkan. Oke, kelompok Ruli. Ya, Pak. Ada kesulitan? Ya, naskah dibuat dalam bentuk tabel ya, Pak. Ya, untuk naskah silakan dibuat dalam bentuk tabel. Diberi keterangan adegan, kemudian videonya apa yang ditampilkan, kemudian audio atau narasinya. Coba Pak lihat. Ini, Pak. Nah, seperti ini. Silakan dilanjutkan. Ya, Pak. Sudah diganti? Nah, di zoom ya, nanti Pak zoom. Ridwan, kamu dikasih bagian apa oleh kelompokmu? Mencari contoh sinopsis, Pak. Membuat sinopsis tadi ya? Iya, Pak. Oke, silakan dilanjutkan. Iya, Pak. Siap. Nah, kalau kalian kerjasama, saling bagi tugas, insya Allah bisa selesai tepat waktu Ya, Pak. tugasnya. Caca, ngantuk terus. Caca ngantuk. Pedok di meja. Pedok di meja. Bagaimana kelompok Aulia? Lagi buat apa ini? Yang kuat ngomong. Lagi buat apa, Hera? Masih tahap sinopsis. Idenya sudah dapat? Kalau Bapak boleh tahu tentang apa idenya? Film pendek berarti ya? Dengan tema ayah. Oke, silakan, bagus. Dilanjutkan. Nih Marus, kenapa kamu tiduran di meja nih? Kurang tidur, Pak. Kamu ini. Oke, anak-anak kita SBK dulu. Ini ada temanmu yang mulai ngantuk ini sepertinya. Oke. Joni, kamu ngantuk ya? Ayo semangat. Buka mulutmu. Joni, kamu ngantuk. Ayo semangat. Buka mulutmu. Hahaha. Oke, tenang. Oke, semuanya semangat ya. Walaupun kita jam terakhir di siang hari, tetap semangat. Kau ingatkan masih ada waktu 15 menit.
Pakai HP ya. Kelompok Luri, sudah sampai mana pekerjaannya? Sudah sampai ke laporan hasil diskusi, Pak. Oh, berarti sedang mengerjakan apa saja kendala yang dialami. Ya, Pak. Banyak nggak kendalanya kira-kira? Alhamdulillah. Lumayan. Tidak ada, Pak. Cuman ada sedikit. Sapi gimana? Paham apa yang dikerjakan? Bapak. Oke. Dalam diskusi kelompok, seluruh anggota harus paham apa yang dikerjakan. Jangan sampai ada yang cuma terima beres ya. Ya, Pak. Oke, bagus. Silakan lanjutkan. Pak ingatkan lagi waktunya 10 menit. Tersisa kelompok Mega sudah sampai mana? Pembuatan storyboard. Jadi nanti jangan lupa langsung disalin ke laptop ya, dibuat presentasinya. Selanjutnya kelompok Evita sampai mana? Sampai naskah, Pak. Pembuatan naskah. Tahu kan apa saja komponen naskah tadi yang harus dibuat dalam bentuk tabel? Iya, Pak. Oke. Silakan dilanjutkan.
Kelompok Hera, sampai mana pekerjaannya? Storyboard, Pak. Pembuatan storyboard. Siapa yang gambar? Nah, gambarnya yang bagus ya. Biar nanti ketika ditampilkan bisa dipahami gambarnya. Waktunya tadi kurang lebih 10 menit lagi. Pakai HP deh. HP. Bapak ingatkan lagi, waktunya 5 menit lagi. Silakan diperiksa presentasinya dalam bentuk PowerPoint tadi. Kelompok Mega sudah sampai pembuatan PowerPoint? Sudah? Kira-kira berapa persen lagi? Kurang lebih 80% lah, Pak. Nah, coba dikejar. Supaya bisa selesai tepat waktu. 5 menit lagi. Ya. Kelompok Ruli, Abah sudah siap? Sudah selesai semua? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Siap presentasi? Siap, Pak. Siap. Nah, silakan dirembukkan dulu persiapan sebelum maju. Siap, Pak. Jadi, Bapak informasikan kelompok Ruli tadi kelompok 4 ya. Kelompoknya sudah selesai duluan, ini sedang persiapan untuk presentasi. Nah, kelompok lain sebelum habis waktu silakan diselesaikan. Nah, nanti ketika kelompok Ruli ini presentasi, Bapak minta setiap kelompok menyimak. Kemudian silakan bertanya jika ada yang ingin dipahami atau ingin disampaikan atau memberi tanggapan. Apa sudah siap? Kelompok Ruli? Oke, silakan anggota kelompoknya maju semua. Nih, pakai kabelnya ini dilepas. Nah, silakan berdiri di sebelah sini dirinya. Bisa mengkoneksikan proyektor ke laptop? Bisa, Pak. Bisa? Oke, sudah tampil. Siapa yang sebagai pembuka duluan? Saya, Pak. Oke, Ruli, silakan dimulai. Kelompok yang lain silakan disimak ya. Sambil dikerjakan kalau belum selesai.
Nah, satu orang sebagai operator coba di sini. Bentar, diatur dulu. Nah, sebelah sini. Coba sambil duduk ya, duduk sambil duduk. Nah, Baik. oke, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tahap produksi yang kami buat. Yang pertama ada pencarian ide. Ide atau gagasan kami dapat dari hasil diskusi bersama. Untuk tujuan kami membuat video tentang bahaya narkotika adalah untuk menjelaskan betapa bahayanya narkotika ini, dan jangan sampai ada yang menggunakan narkotika. Baiklah, yang kedua di sini ada sinopsis. Pinjam HP sih kok untuk rekam. Sebuah cerita yang ingin kita buat. Di sini kami menjelaskan pengertian dari narkotika, efek dari narkotika. Coba Fajar, Pak minta suaranya dibesarkan lagi, karena kalau dari belakang kurang jelas ini, Pak dengar. Serta cara menghindari atau menjauhi narkotika. Di sini dapat kita bacakan narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi-sintetis yang menimbulkan Di zoom ya. kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Jenis-jenis narkoba seperti ganja, sabu-sabu, ekstasi, heroin, dan masih banyak lagi. Efek samping dari penggunaan narkotika adalah mengalami candu yang berat dan menyebabkan gangguan jiwa atau stres. Cara menghindari atau menjauhi narkotika dapat dilakukan dengan cara yaitu memilih pergaulan yang sehat, lalu mendekatkan diri kepada Tuhan, dan berpikir positif. Baiklah, kita lanjut ke tahap selanjutnya yaitu storyboard. Storyboard adalah gambaran atau adegan sebelum kita membuat video. Bisa dilihat di depan itu terdapat gerbang sekolah SMK Negeri 1 Tuang, dan di tengah gerbang ada seorang siswa presenter. Lanjut ke adegan 2 yaitu menyampaikan definisi narkotika. Di gambar yaitu terdapat seorang siswa presenter dan menyampaikan tentang narkotika dan berlatar belakangkan taman sekolah. Lanjut ke adegan 3 yaitu Selesai presentasi. narkotika. Ini di dalam perpus yaitu ada seorang siswa presenter yang menyampaikan bahayanya narkotika dan berlatar belakangkan di dalam perpus perpustakaan digital dan dikelilingi rak-rak buku. Oke, langkah selanjutnya menyampaikan cara mencegah narkotika. Di sini ada presenter yang melakukan presentasi yang kedua. Para siswa menyampaikan cara mencegah narkotika. Dan kelima, penutup mengantarkan gerbang SMK Negeri 1 Tuang. Presenter menyampaikan motivasi, menyampaikan supaya hidup sehat dan penutup salam. Baik, selanjutnya adalah naskah cerita yang akan dibuat. Dan pertama adalah depan gerbang SMK 1 Negeri Tuang. Bening di depan gerbang SMK 1 Tuang. Audio. Tenar agak mundur sedikit, biar nggak nutupi, agak mundur sedikit. Nah, sudah. Perkenalkan, nama saya Rudi Yulian, saya dari Tuang. Di sini saya akan membawakan video bertemakan tentang narkotika. Dari cerita pertama saya Sudah? Oke, di video menyampaikan Baca galau, yang ada. Iya, baca galau. Nah, yang SMS-nya hapus dulu, nggak usah dikasih. Hapus galau. adalah zat atau obat yang
penurunan kesadaran serta daya rangsang. Dan yang ketiga, dalam perpustakaan saya ditemukan di satu ruang pagi. Video Ruli menyampaikan bahaya narkotika di perpustakaan SMK satu ruang. Narasi kalian tahu bahwa narkotika, bahaya dari penggunaan narkotika adalah mengalami candu yang berat dan menyebabkan gangguan jiwa atau stres. Sekian yang keempat, di depan kantor SMK Negeri 1 Ruang Pagi. Video Ruli menyampaikan cara pencegahan narkotika di narasi dan teman-teman, ada beberapa cara untuk menghindari atau menjauhi narkotika. Dapat dilakukan dengan cara memilih pergaulan yang sehat dan selalu mendekati diri pada Tuhan dan berpikir positif. Oke. Scan yang kelima, di gerbang SMK 1 Ruang Pagi. Video di depan gerbang SMK 1 Ruang menyampaikan motivasi dan penutup. Narasinya adalah penutup dan Siap-siap kesini. narasi sehat. Ayo hidup sehat dan tanpa narkotika, berpikir sehat dan fokus kepada cita-cita dan impian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya di sini ada laporan hasil diskusi kami. Untuk film kami adalah video edukasi pencegahan narkotika. Tujuan pembuatan film kami ada 3. Yang pertama, menjelaskan apa itu narkotika. Yang kedua, dapat menjelaskan jenis-jenis dan bahaya narkotika. Dan yang ketiga, memberikan edukasi agar terhindar dari narkotika. Adapun masalah yang kami hadapi ketika diskusi yaitu mengenai materi narkotika. Karena kami kurang pahaman apa itu definisi, jenis-jenisnya maupun cara-cara menghindarinya. Untuk yang kedua, membuat kesimpulan dari materi praproduksi. Kesimpulan ini akhirnya kami dapatkan dengan cara berpikir Sudah, kritis. biarlah. Ngelok ide. Solusi masalah yang kami hadapi untuk yang materi narkotika tadi, kami mencari di internet tentang materi narkotika. Mencari di Google. Sudah disiapkan pertanyaan? Materi narkotika. Adapun linknya https://cnn.co.id /pengertian narkoba, dan bahaya, narkoba, bagi kesehatan /. Masalah yang kedua kami selesaikan dengan cara berpikir kritis dan berdiskusi sesama anggota kelompok sehingga menghasilkan sebuah opini yang dapat kami simpulkan. Kesimpulan. Jadi kesimpulan dari hasil laporan diskusi kami yaitu dari materi ini dalam proses praproduksi kita dapat memahami dan membuat tahap-tahap perencanaan seperti pembuatan ide, sinopsis, storyboard, dan naskah. Materi produksi ini berguna bagi kami dalam proses pembuatan film karena dengan proses praproduksi ini pembuatan film menjadi terencana. Tutup dulu, tutup. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan. Tutup dulu, tutup. Sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan beri aplaus dulu. Oke, bagus, untuk kelompok Ruli ini sudah bisa menyelesaikan tugasnya dengan tepat waktu, lengkap, dan tepat. Nah, sekarang silakan untuk sesi tanya jawab. Silakan dibuka kembali untuk bagi teman-temannya yang ingin memberi tanggapan atau pertanyaan. Silakan. Silakan disampaikan ke kawan-kawannya untuk bertanya. Nah, ada yang mau bertanya? Nah, silakan. Pilih mana yang mau diterima pertanyaannya. Silakan dari kelompok luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin memberi pertanyaan kepada kelompok 4. Bagaimana ciri-ciri orang yang pernah
melakukan narkotika. Oke, terima kasih pertanyaannya. Nah, kelompok Ruli silakan ditanya bagaimana kira-kira ciri-cirinya tuh. Jadi kita bisa mengenali kalau ada tetangga, teman atau saudara kita yang sudah terkontaminasi narkoba itu. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 2. Untuk jawabannya kami serahkan kepada anggota Ricardo. Oke, terima kasih yang untuk pertanyaan kelompok 2. Yang pertama merasa gugup, yang kedua merasa stres, yang ketiga merasa gila. Bagaimana? Apakah benar? Ya, terima kasih atas kelompok 4 jawabannya. Oke, bisa dipahami. Selanjutnya, ada lagi? Silakan dipilih yang mau bertanya. Kelompok Hera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya, upaya apa yang harus dilakukan untuk melepas candu dari narkoba? Baiklah, terima kasih. Ini nanya tentang apa? Tentang materinya, jangan tentang film. Jadi saya akan Tentang materi praproduksinya yang ditanya. berupaya bersekolah hidup sehat dan memulai aktivitas seperti sering berolahraga dan menjauhi pergaulan bebas. Ya, jawaban saya semoga bisa dipahami. Apakah sudah benar? Dari kelompok Oke, satu lagi. Coba berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Apakah kesulitan kalian dalam membuat storyboard dan naskah? Bagaimana cara mengatasinya? Silakan jawab. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 karena telah memberikan pertanyaan. Untuk kesulitan kami dalam membuat naskah dan storyboard, kami hanya mengalami kesulitan pada pembuatan storyboard karena kemampuan dalam menggambar yang kurang. Sehingga Coba diperlihatkan storyboardnya. Jadi ini kesulitannya ya. Coba jelasin. Kesulitannya apa? kesulitan kami hanya pada storyboard ini karena menggambarnya yang kami rasa cukup sulit, sehingga cara kami mengatasi masalah ini yaitu dengan memberikan tugas ini kepada anggota kami yang lebih pandai dalam menggambar. Siapa yang ngegambar? Taufik ya? Ya, Pak. Oke, bisa dilihat hasilnya kan? Oke, terima kasih semuanya sudah menyampaikan pertanyaan dan juga sudah dijawab oleh kelompok presenter. Silakan ditutup untuk mengakhiri diskusi ini, presentasinya. Mungkin itu saja dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Oke, plus lagi. Silakan dilepas dulu perangkatnya. Nah, sudah ada teman kalian atau kelompok yang presentasi dan mereka sudah mengetahui dari masalah tadi apa yang harus saya lakukan kalau ingin membuat suatu konten berupa film atau video, yaitu tadi membuat konsep, yaitu dilakukan pada tahapan praproduksi. Yang pertama yaitu membuat atau mencari ide dulu, kemudian kita membuat sinopsis, menggambar adegan menggunakan storyboard, dan yang keempat membuat naskah. Nah, dari pembelajaran ini coba Pak minta kelompok yang belum maju untuk menyimpulkan dari hasil diskusi kalian. Pak pengen tahu kesimpulan kalian tadi, apa yang sudah dibuat dari pembelajaran ini. Silakan yang mau menyampaikan kesimpulannya. Kelompok Evita, coba. Karena waktu kita tidak cukup, jadi langsung Pak minta kalian menyampaikan kesimpulan.
Kelompok Mega? Oke, silakan. Apa kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Kesimpulan dari kami yaitu dengan berdiskusi dan praktik sesama kelompok, kami menganalisis tahap praproduksi sehingga kami mampu membuat ide, sinopsis, storyboard, dan naskah. Oke, terima kasih. Close. Tadi menurut kelompok 2, mereka sudah mampu menerapkan, menganalisis, sehingga mampu membuat proses praproduksi, yaitu pembuatan ide, kemudian sinopsis, storyboard, dan juga naskahnya. Pak minta kelompok selanjutnya. Silakan. Nah, kelompok Evita, sampaikan kesimpulannya. Kesimpulannya, dari semua tahapan praproduksi memiliki kesulitan masing-masing, seperti mencari ide, harus menarik dan tidak membosankan. Pembuatan sinopsis harus padat dan jelas. Storyboard menggambarkan adegan film yang akan dibuat, dan naskah berisi alur cerita film sehingga semua yang lebih tepat dan terencana. Oke, plus lagi. Terima kasih. Pandangan atau simpulan yang tepat juga. Jadi kelompok Evita ini menyimpulkan bahwa pada setiap tahapan dilakukan sesuai dengan tahapannya. Mulai dari tadi pencarian ide sampai ke pembuatan naskah. Kelompok terakhir, silakan. Sampaikan kesimpulannya. Kesimpulan dari kami yaitu pembelajaran yang kita dapat dalam proses praproduksi adalah supaya kita dapat mendapatkan suatu pembelajaran praproduksi, pasca produksi dalam pembuatan film. Oke, plus lagi. Tadi sudah disampaikan juga kelompok Hera bahwa dalam pembuatan atau memproduksi itu yang paling utama ya pasti membuat konsepnya dulu, yaitu tahapan praproduksi tadi. Nah, kalian sudah bisa menyimpulkan semua. Apa ada yang masih belum dipahami dari pembelajaran kita hari ini? Paham semua? Bagus. Berarti pembelajaran kita hari ini sudah membuat kalian mendapatkan ilmu mengenai tahapan praproduksi ini. Ya, nanti kalau misalnya di rumah ayunya, orang tuanya atau ibunya mau jualan produk di sosmed, bisa kalian konsepkan dahulu untuk pembuatan kontennya itu. Bagus. Nah, kemudian dari pembelajaran tadi akan Bapak berikan evaluasi. Tadi Bapak nilai setiap kelompok sudah aktif mengerjakan LKPD-nya. Setiap kelompok sudah menyelesaikan tugasnya masing-masing berdasarkan yang dibagi oleh ketua kelompok, sehingga dengan kerjasama bisa menyelesaikan LKPD dengan tepat waktu. Kemudian tadi yang sudah presentasi juga bagus, dalam mempresentasikan materinya paham, bisa menjelaskan, dan juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Oke, plus untuk kita semua. Nah, ada satu hal lagi. Untuk menguji pemahaman kalian, Bapak akan memberikan post-test atau tes terakhir dalam bentuk tertulis. Nah, sudah Bapak informasikan untuk menginstal aplikasi Quizizz. Sudah semua diinstal? Sudah disiapkan juga HP-nya? Nah, nanti akan Bapak sampaikan kode kuis atau kode kelasnya. Oke, siapkan HP-nya, aplikasinya. Ini nanti untuk pengerjaan soal kuis ini, setiap soal dikasih waktu 30 detik. Jadi dalam waktu 30 detik harus menjawab satu soal. Nah ini, untuk kode kelasnya silakan dimasukkan. Ayo siap-siap. Kodenya 18
Nah, silakan langsung dikerjakan. Cepat-cepatan. Yuk. Ada yang kesulitan memasukkan kode kelas? Oke, Bapak ulangi ya. 180496. 180496. Nah, silakan dijawab tuh. Oke, karena proyektor kita ini bermasalah, jadi tadi Pak sebutkan 180496. Bisa diakses semua? Ayo, silakan dikerjakan. Dijawab. Sudah? Oke, bagus, sudah ya. Pak rekap dulu hasilnya. Pak cek. Nah, dari rekap ini alhamdulillah semuanya sudah bisa mengerjakan. Ada yang nilainya 80, ada yang 60, tapi mayoritas semuanya sudah nilai 80. Berarti dari 5 soal sudah bisa mengerjakan 4 soal dengan poin satu soal itu 20, satu soal itu poinnya 20. Oke, tepuk tangan. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan mempelajari materi tentang tahap produksi. Jadi dari praproduksi tadi akan kita lanjutkan dengan tahapan produksi produk multimedia tadi. Bisa produk video ataupun film pendek. Nah, untuk menutup kegiatan kita hari ini, marilah ketua kelas silakan dipimpin doa. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, baiknya kita berdoa menurut agama dan tadi kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Siap, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan dikemasi peralatannya. Ini sudah jam waktunya kita pulang. Oke, terima kasih. Ya. Ya, kumpul.